lihat dia ada di pensi. Gue bagian dari keluarga yang nyari Mohan. Oh man, oke? Ngapain juga gue ke pensi? Wah guys, plot penyanderaan Devon bener-bener ya jadi scene segar yang menyelamatkan kita para penonton dari alur yang begitu lambat dan mulai membosankan. Kayaknya akan lebih seru lagi nih kalau nanti Devon diajakin camping pajak jadian Harkil. Karena di tengah konflik yang muter-muter, penonton justru dibuat terhibur maksimal sama tingkah ajaib tuan muda Casarius ini. Karena alih-alih Devon tegang dititipkan pada geng preman, malahan Devon bikin anak buah Rama kena mental lewat jurus kemanjaan level dewanya. Ekspresi polos tanpa dosa Devon seolah menegaskan kalau dirinya berasal dari kasta elit pelayanan hotel bintang 7, Bo. Bayangin aja nih, Devon tahu banget statusnya lagi disandera. Devon malah sibuk jadi host acara bedah rumah. Devon meluncurkan protes dengan nada heran seolah-olah markas preman itu adalah gudang barang rongsok. Mulai dari luas ruangan yang menurutnya minimalis banget, debu yang sudah setebal dosa, sampai meja yang lengketnya bisa buat jebakan tikus. Puncaknya, Devon merasa butuh disinfektan karena takut kena serangan kuman. Lalu dengan wajah tanpa dosanya, Devon bertanya, "Emang di sini kalian nggak punya pelayan?" Rama dan anak buahnya cuma bisa saling pandang menelan rasa jengkel. Bagusnya sih geng Rama adalah preman profesional yang punya kesabaran setebal kamus bahasa Inggris. Berhubung bayarannya lumayan mahal guys, sekitar 15 juta cuma buat jagain satu orang. Mereka terpaksa menahan diri buat enggak resign. Mereka harus menghadapi Devon yang rewelnya melebihi bayi sultan, sambil terus meyakinkan diri bahwa sekarang ini sabar adalah sebagian dari tuan. Momen pecah lainnya adalah waktu jam makan siang. Niat hati pengen baik dong, geng Rama membelikan lastik seharga 100.000 per porsinya, yang menurut mereka udah sangat mewah dan sekelas sultan loh. Tapi apa reaksi Devon? Bukannya terima kasih, Devon malah menatap daging itu dengan tatapan penuh selidik. Hah? Ini daging apaan? Belum lagi protesnya soal wadahnya yang dianggap enggak estetik. Ya, pada akhirnya para preman anak buah Rama cuma bisa mengelus dada sambil melontarkan pertanyaan yang sama. Ini anak sebenarnya bentuk orang tuanya gimana sih? Devon sukses mengubah suasana penyanderaan menjadi ajang uji nyali kesabaran. Momen yang paling bikin pecah tawa pas para elit squad muncul nih. Bayangin, mereka kan baru aja bubaran sekolah, masih pada bau matahari ya. Langsung konvoy ke markas Rama khusus untuk jemput Devon. Lucunya dengan tingkat kepercayaan diri yang melampaui atmosfer, Devon langsung pamer ke geng Rama sambil pasang muka sombong. Finally, teman-teman gue dateng. Asli ngagak banget. Devon seolah mengasih tahu ke seluruh dunia kalau dirinya bukan anak bawang yang bisa disepelekan. Sekarang ini seakan dia punya bodyguard pribadi yang siap sedia dari kalangan Gen Z. Kayaknya sih ini situasi penyanderaan paling plot twist ya, dan paling diimpikan oleh semua korban sandera di muka bumi ini. Bukannya trauma, Devon malah merasa seakan sedang liburan VIP. Rasa takutnya pada Rose pun sudah menguap entah kemana. Sekarang Devon santai banget melihat Rose. Mungkin karena Devon sadar kalau 6 remaja elite squad sebenarnya adalah softy berkedok preman. Apalagi kan Mohan dan Rose yang notabene adalah sepupunya sendiri. Meskipun Devon tahu banget dua sepupunya itu agak dendam karena sering dizolimin keluarga Casarius, tapi buat Devon mereka jauh lebih mending daripada orang di rumah. Di antara mereka, Devon seakan merasa menemukan kebebasan yang hakiki. Bayangin, biasanya ya Devon harus mendengarkan simfoni omelan, hinaan, sampai ancaman dari paket lengkap Oma Dominic, Mama Valerian, Matthew, bahkan Blade yang harusnya cuma dianggap pelayan. Tapi Blade pun ikut-ikutan jauh lebih galak. Mereka semua cuma menjadikan Devon samsak pelampiasan kalau misi Casarius dianggap gagal. Nah, di tangan para Gen Z ini, meskipun Devon tetap kena semprot dan diomelin juga, tapi rasanya beda. Omelan mereka lebih terasa manusiawi dan penuh keakraban. Devon merasa bebas dari rantai keluarga yang toksik, sebuah perasaan lega yang bahkan Devon sendiri susah menjelaskannya. Gue pernah lihat dia ada di pensi. Gue bagian dari keluarga yang nyari Mohan. Namun nih, sempat ada momen cukup horor waktu
itu Rama tiba-tiba flashback dan teringat kalau dirinya pernah melihat Devon di acara pensi. Rama langsung parno. Rama mengira Devon adalah salah satu orang suruhan dari keluarganya Mohan. Sampai-sampai saat itu Rama menghentikan motornya di pinggir jalan. Rama siap out dari tugasnya. Nah otomatis dong Zara, Fata, Mohan, Raisa, Harry, dan Akila yang sebenarnya kaget plus tegang langsung putar otak tingkat dewa buat meyakinkan Rama kalau cuma salah lihat. Devon pun gak tinggal diam guys. Devon ikut membantah dengan keras. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena Devon masih pengen banget disandra. Kayaknya cuma Devon yang kalau mau dibebasin bisa-bisa Devon bakalan demo gak setuju. Ya, sebagai penonton sih kita cuma berdoa ya, semoga drama penyanderaan Devon jangan kelar dulu. Kalau bisa lanjut terus sampai beberapa episode ke depan. Tolong banget deh Elite Squad ajak Devon ikut camping juga, biar Devon tahu rasanya jadi remaja normal yang bahagia, bakar jagung dan tidur di tenda, bukannya terus jadi sasaran amukan keluarga di rumah mewah yang dingin banget itu. Nah, membahas soal camping nih guys, Pak Budi tahu dong juaranya lah kalau soal urusan FOMO, takut ketinggalan momen. Begitu telinganya menangkap sinyal adanya kata camping, otaknya langsung bekerja mencari alasan logis. Dengan tameng demi keamanan dan pengawasan orang dewasa, Pak Budi sukses mengajak Pak Hari, Bu Lena, dan Bu Anita untuk bisa ikutan camping juga. Pastinya sih anak-anak Semar Ilmu akan santai aja ya kalau nanti mereka ikutan, karena mereka tahu para guru-guru ini tipe yang kalau diajak seru-seruan malah kadang lebih heboh dari muridnya. Masalahnya sih cuma satu, siap-siap aja jadwal acara yang harusnya santai jadi sedikit berbau kurikulum karena ada aturan tambahan dari Pak Budi dan Pak Hari. Harusnya ya para Elite Squad sadar nih kalau menyandera seseorang nggak bisa modal badan aja. Mereka harus mulai sibuk menyiapkan logistik khusus buat Devon biar bisa ganti baju, celana, sampai perlengkapan mandi. Bisa bayangin lah ekspresi Devon saat disodorin handuk yang mungkin nggak selembut milik keluarganya. Tapi demi keamanan dan supaya Devon nggak kabur nih, sepertinya mereka harus membawa Devon ikut camping. Dan ini adalah pilihan paling jenius sekaligus kita harapkan. Seandainya nih Devon kejadian diajak camping, bayangkan guys bagaimana wajah Bu Anita dan juga Devon saat mereka beradu pandang di lokasi. Tante dan keponakan ini harus melakukan acting ya, pura-pura nggak saling kenal. Bu Anita pasti bakal tegang setengah mati, jantungnya berdegup kencang karena takut keluarga Kasarius tahu kalau Devon disandera oleh murid-muridnya. Efek buruk dari kejadian ini khawatirnya bisa membuat seluruh sekolah kena imbasnya. Namun nih guys, dibalik ketegangannya, Bu Anita pasti ya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat pemandangan langka di depan matanya. Devon yang biasanya duduk kaku, tegang sembari makan stik mahal di meja marmer malah terlihat sangat bahagia sambil duduk di depan api unggun, sibuk mengipas sosis bakar dan membolak-balik jagung dengan wajah belepotan asap. Di momen ini Bu Anita akan tersadar bahwa kebahagiaan sejati Devon bukan ada di rumah mewahnya, melainkan di tengah para remaja happy-happyan seperti remaja normal lainnya yang lebih terasa seperti keluarga daripada keluarga kandungnya.